Bab 1711. Aku memang bunuh, kamu gigit aku. Siapa ini? Di tembok kota, seseorang bertanya. Peringkat galaksi Bima Sakti kedua, Geri Ying. Seseorang berkata, dia calon kepala keluarga Ying, Geri Ying, super jenius kedua dari peringkat galaksi Bima Sakti. Keluarga Ying. Orang ini adalah calon kepala keluarga Ying, Geri Ying. Di atas tembok kota, mata semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan calon kepala keluarga Ying akan datang. Pertarungan naga dan harimau. Pertarungan nyata antara naga dan harimau. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan warrior yang sebenarnya, tetapi dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh warrior yang sebelumnya, kekuatan warrior yang sangat kuat. Dan Geri Ying ini bukanlah orang yang sederhana. Selain itu bukan hanya calon kepala keluarga Ying, tetapi juga peringkat galaksa Bima Sakti di urutan kedua. Bisa dibayangkan jika keduanya bertarung satu sama lain, itu pasti akan menjadi pertarungan naga dan harimau. Di lapangan, warrior yang berdiri. Dia telah mendengar kata-kata orang-orang di tembok kota, dan dia tidak menyangka bahwa calon kepala keluarga Ying akan datang. Belum lama ini, salah satu orang keluarga Ying kami mati di tanganmu, kan? Kata Geri Ying tiba-tiba. Warrior yang mengangguk, memang. Geri Ying maju selangkah dan menatap langsung ke arah warrior yang, orang-orang keluarga Ying kami, juga mampu kamu bunuh. Warrior yang terkekeh, lalu menatap lurus ke arah Geri Ying, aku memang bunuh, kamu gigit aku. Mendengar itu, mata Geri Ying memancarkan cahaya dingin dan dingin. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat, dan saat dia menghilang, warrior yang juga menghilang. Bang! Segera setelah keduanya menghilang, terdengar raungan memekakkan telinga di lapangan. Kemudian, di mata semua orang, warrior yang dan Geri Ying mundur ke arah satu sama lain. Segera, warrior yang mundur ke kota. Di bawah tembok kota Dewa Pedang, Geri Ying mundur ribuan kaki jauhnya. Dan di tangan Geri Ying, entah kapan ada batang besi gelap. Geri Ying melirik batang besi di tangannya, ada bekas pedang di batang besi itu. Diam sesaat, dia menatap warrior yang, ada sedikit keterampilan, tidak heran kamu berani begitu sombong. Ketika kata-kata itu terdengar, dia membanting kaki kanannya ke tanah. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat, tidak hanya tanah, tetapi pada saat ini, seluruh kota Dewa Pedang merasakan getaran. Dengan bantuan tenaga dari tanah, Geri Ying muncul tepat di depan warrior yang, lalu tongkat besi di tangannya terbanting ke arah kepala warrior yang. Tanpa casting keterampilan hitam apapun, itu adalah pukulan sederhana. Namun, pukulan ini tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan ruang di sekitar warrior yang terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Warrior yang melirik Geri Ying, wajahnya tetap sama, dia memegang pedang di tangan kirinya dan menunjuk ke atas untuk menusuk. Pukul keras, dia tidak pernah takut pada siapapun. Tongkat pedang baru saja menyentuh. Bang! Dengan suara ledakan, Geri Ying terbang terbalik, sementara tanah di bawah kaki warrior yang runtuh beberapa puluh kaki ke bawah. Dia menjalurkan semua kekuatannya ke tanah, sehingga seluruh bumi langsung runtuh. Nyata. Warrior yang melirik Geri Ying ini juga menyadari kebenarannya. Pukulan lawan, tidak ada gerakan indah, itu adalah kekuatan murni. Jika itu sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan ini. Di kejauhan, Geri Ying menatap warrior yang dalam-dalam, jelas dia tidak menyangka warrior yang bisa menerima pukulannya dengan mudah. Dia meremehkan warrior yang
Keheningan sesaat, tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, lalu tongkat besi di tangannya menghantam warrior yang dengan tusukan. Ketika tongkat itu keluar, pedang telah tiba. Pedang warrior yang menusuk bagian atas batang besi di tangan Gerry Ying, dan dalam sekejap, ledakan keras bergema di lapangan. Keduanya terbanting bolak-balik oleh kekuatan masing-masing, tetapi warrior yang mundur beberapa kaki lalu berhenti, dan kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Gerry Ying. Bahkan, banyak orang yang tidak melihat pemandangan ini sama sekali, baik itu kecepatan warrior yang atau kecepatan Gerry Ying, mereka sudah mencapai batasnya, sehingga banyak orang di lapangan tidak bisa melihatnya sama sekali. Ekspresi Gerry Ying sedikit berubah saat melihat warrior yang berlari ke arahnya. Dia tidak menyangka warrior yang akan membubarkan kekuatannya secepat ini. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, sosok tongkat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Pada saat ini, pedang itu tiba. Bang! Bayangan tongkat itu tiba-tiba menghilang, dan kemudian, seluruh tubuh Gerry Ying terguncang ribuan kaki jauhnya, dan tepat saat dia berhenti, warrior yang muncul di depannya lagi, dan tak lama kemudian, sebilah pedang menusuk alisnya. Mata Gerry Ying berkilat marah, dan dia membanting batang besi di kedua tangannya dari atas ke bawah. Ledakan. Klik. Dengan suara ledakan, ruang di sekitar mereka berdua retak terbuka, dan pada saat yang sama, warrior Yang dan Gerry Ying mundur lagi. Setelah beberapa saat, warrior Yang berhenti. Melihat Gerry Ying yang masih mundur di kejauhan, mulut warrior Yang melengkungkan seringai. Detik berikutnya, seseorang muncul di depan Gerry Ying, dan dalam sekejap, pedang itu menusuk. Pupil Gerry Ying mengecil, warrior yang sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Tanpa berpikir terlalu banyak, Gerry Ying memegang batang besi di kedua tangan dan memblokirnya di depannya. Dia tidak menggunakan smashing, karena menggunakan smashing, kekuatan yang dihasilkan terlalu kuat, dan kemampuan warrior yang untuk melarutkan kekuatan lebih kuat darinya. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan menderita, jadi dia langsung menggunakan pemblokiran. Ledakan. Diblokir seperti ini, dia langsung dipukul mundur hampir 2000 kaki oleh pedang warrior Yang. Namun, sebelum kakinya mendarat, warrior Yang muncul di depannya lagi, dan dalam sekejap, seperti sebelumnya, ujung pedang sudah berada di antara alisnya. Kecepatan ekstrim. Dengan cara ini, di mata semua orang, Gerry Ying ditekan dan dipukuli oleh warrior Yang, dan dalam beberapa tarikan napas, Gerry Ying dipaksa mundur oleh warrior Yang. Dan Gerry Ying bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, semua orang curiga pada Gerry Ying. Diragukan apakah dia calon kepala keluarga Ying yang sebenarnya. Diragukan apakah dia Gerry Ying yang asli dari peringkat galaksi Bima Sakti peringkat kedua. Di hati semua orang, yang masuk dalam 5 besar peringkat galaksa Bima Sakti setara dengan dewa. Dan sekarang, Gerry Ying ini bahkan tidak bisa melawan di depan warrior Yang. Di lapangan, keduanya masih bertarung sengit. Namun, Gerry Ying hanya memiliki pertahanan pasif saat ini. Ritme warrior yang begitu cepat sehingga Gerry Ying bahkan tidak sempat mengatur napasnya. Dengan cara ini, setelah hampir seperempat jam, tiba-tiba raungan terdengar di lapangan, dan kemudian, di mata semua orang, sesosok terbang keluar. Sosok ini bukan Gerry Ying, tapi warrior Yang. Apa yang telah terjadi? Semua orang memandang Gerry Ying. Pada saat ini, di depan Gerry Ying, seekor binatang buas muncul.
Binatang asing itu berbentuk seperti harimau, dengan dua duri tajam panjang menyerupai tanduk di kepalanya, dan di belakangnya ada 3 ekor yang sangat panjang, dan ekornya hampir 5 kaki panjangnya, dan keseluruhan panjang binatang asing ini 10 kaki. Warrior yang melihat ke tangan kirinya, pada saat ini, tangan kirinya kehilangan rasa. Keheningan sesaat, dia menatap binatang aneh itu. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Apa ini? Aum! Tiba-tiba, monster itu meraung ke arah Warrior Yang, dan kemudian, dia langsung melompat ke arah Warrior Yang. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Gary Ying. Ada kilatan dingin di mata Warrior Yang, dan dalam sekejap, dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Tidak ada pilihan untuk menghindar, dan tidak mungkin untuk menghindar, karena kecepatan monster ini sangat cepat, tidak hanya cepat, tetapi juga agak besar, sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Tiba-tiba ada ledakan di lapangan, dan kemudian, di mata semua orang, tembok kota Dewa Pedang tiba-tiba bergetar hebat dan hampir runtuh. Semua orang melihat ke bawah tembok kota. Pada saat ini, warrior yang berada di posisi di bawah tembok kota, dan di atas kepalanya, ada tanda manusia yang besar. Baru saja, warrior yang menabraknya. Untungnya, kota Dewa Pedang kuat, jika tidak, tabrakan warrior yang bisa langsung merobohkan tembok kota. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap monster di kejauhan. Monster ini sangat kuat. Pada saat ini, Gary Ying di kejauhan tiba-tiba mencibir, sungguh konyol, Warrior Yang, binatang ini adalah monster dewa pelindung keluarga Ying kami, harimau buas. Dengan kekuatan alaminya, konyol jika kamu melawannya secara langsung. Warrior yang memandang Gary Ying, ternyata ranking kedua Bima Sakti begini sifatnya. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan orang, kamu bisa memanggil bantuan, cek-cek. Memalukan. Di atas tembok kota, ketika banyak orang memandang Gary Ying, ada juga jejak penghinaan di mata mereka. Sangat memalukan untuk kalah dalam duel dan kemudian memanggil pembantu. Wajah Gary Ying sedikit masam, tetapi segera, wajahnya kembali normal, dan kemudian berkata, Warrior Yang, aku datang ke sini hari ini, bukan untuk bertarung sendirian dengan kamu. Kamu membunuh orang keluarga Ying kami, kamu adalah musuh keluarga Ying kami. Hari ini, aku datang untuk membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, harimau ganas di kejauhan bergegas menuju Warrior Yang. Dan dia sendiri bergegas menuju Warrior Yang dengan tongkat besi. Apa itu tahu malu dan tidak tahu malu? Selama dia membunuh Warrior Yang, siapa yang akan bilang dia tidak tahu malu? Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Bantuan. Di kejauhan, sebuah seringai muncul di sudut mulut Warrior Yang, dan dalam sekejap, dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, Kuart muncul di depannya, dan kemudian Kuart menyerbu langsung ke arah harimau yang ganas itu. Bang! Di mata semua orang, Kuart bertabrakan dengan harimau buas, dan dalam sekejap, harimau buas itu pusing. Dan Gary Ying itu juga dikejutkan oleh pedang warrior yang jaraknya ribuan kaki. Di kejauhan, Kuart dan harimau buas bertarung, namun dalam pertempuran waktu singkat, harimau kejam itu benar-benar ditekan oleh Kuart. Warrior yang melirik Kuart, kekuatan Kuart telah meningkat pesat. Tapi itu normal, dia tumbuh, dan Kuart pasti akan tumbuh juga. Pada saat ini, Kuart di kejauhan tiba-tiba meraih 2 ekor harimau yang ganas, dan kemudian dia langsung menyeret harimau yang ganas itu dan menyerbu ke arah Warrior Yang.
Mata warrior yang menyala, dia tidak menghindar atau mengelak, dan dalam sekejap, Kuart dan harimau buas memasuki pagoda Hongmeng secara langsung. Sempurna. Senyum muncul di mulut warrior Yang. Kemana kamu menyimpannya? Gerry Ying menatap warrior Yang dari kejauhan. Warrior yang melirik Gerry Ying dan hendak menembak ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Gerry Ying. Paman ketiga, kenapa kamu ada di sini? Gerry Ying menatap lelaki tua itu dan berseru. Lelaki tua itu mengabaikan Gerry Ying, dia menatap langsung ke arah warrior Yang. 3 detik serahkan itu, kalau tidak, aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Warrior yang berjalan ke arah lelaki tua itu dengan pedang di tangannya, aku akan menghitungnya untukmu. 1, 2, bersambung.